Halo semua, perkenalkan nama saya Gusti Madalio Sudarma dengan NIM 19111 dari kelas D. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi tentang gizi dan pangan menurut pendekatan kesehatan masyarakat. Nah, di sini saya juga akan mengundi mata kuliah saya yaitu Kesehatan Veteriner dan One Health. Mata kuliah ini diampu oleh dosen Dr. Hewan Ida Bagus Murah Swacita MP. Selanjutnya, pendahuluan. Gizi kurang adalah semua hal yang berkaitan dengan ketidakcukupan makanan atau diet, termasuk penyerapan dan pencucian makanan yang tidak sempurna, sehingga mengakibatkan timbulnya penyakit yang muncul sebagai gejala klinis serta makanan yang tidak mencukupi secara kualitas dan kuantitas. Penyebab terjadinya gangguan kesehatan. Tubuh manusia sendiri yang menjadi sasaran terjadinya gangguan yang disebut dengan inang atau host antara penyebab P dan inang I. Selalu terjadi interaksi. Mula-mula ada aksi dari P yang melakukan penyerangan terhadap I. Kalau reaksi dari I cukup kuat, maka P tidak akan mudah menyerang, bahkan dapat diusir atau ditolak. Selanjutnya itu lingkungan atau L yang baik akan meningkatkan daya tahan I, dan sebaliknya L yang buruk akan meningkatkan daya serang P. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi terhadap komponen inang atau I. Yang pertama itu ada umur. Berbagai penyakit sangat spesifik atau mempunyai daya serang yang cukup tinggi terhadap kelompok umur tertentu. Penyakit kekurangan vitamin A, contohnya itu adalah kepada kelompok anak-anak atau usia muda. Yang kedua yaitu jenis kelamin atau seks. Penyakit kekurangan zat besi atau vitamin B12 dan asam folat lebih berat diderita oleh wanita daripada pria. Hal ini disebabkan karena secara alamiah wanita selalu mengeluarkan darah sewaktu mengalami menstruasi atau partus. Yang ketiga yaitu kelompok etnik atau ras. Kelompok etnik atau ras di samping memberikan bekal beragam persamaan genetik, yaitu kelompok ras juga dapat menentukan tingkat kepekaan terhadap penyakit tertentu. Sebagai contoh adanya penyakit tidak tahan terhadap tingginya asupan laktosa. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu jenis pekerjaan. Banyak penyakit yang diderita oleh orang berkaitan erat dengan jenis pekerjaannya. Penyakit silikosis misalnya, yaitu penyakit yang timbul karena tercemarnya paru-paru oleh logam silikon, banyak diderita oleh para peniup gelas di pabrik-pabrik gelas. Faktor yang mempengaruhi pada komponen penyebab atau P. Yang pertama ada dosis. Yang dimaksud dengan dosis adalah banyaknya atau jumlah penyebab penyakit yang mengganggu tubuh inang. Penyebab hidup seperti bakteria atau virus akan menimbulkan gangguan yang tambah berat apabila jumlahnya makin besar. Yang kedua adalah virulensi. Virulensi adalah daya infeksi atau daya invasif, kemampuan untuk menyebar, dan daya patogenetik dari komponen penyebab P. Yang ketiga itu port de entry. Port de entry adalah jalan masuk atau pintu kontak antara P dan I. Faktor yang mempengaruhi terhadap komponen lingkungan. Yang pertama yaitu lingkungan biologis. Sadar atau tidak sadar, sebenarnya tingkat kesehatan, pola budaya, dan tingkat laku, adat istiadat, dan kebiasaan hidup manusia sangat mempengaruhi oleh faktor lingkungan biologisnya. Sebagai contoh, dari segi kebiasaan makan, di daerah iklim dingin, makanan pokoknya adalah gandum, karena gandum tumbuh subur di sana, dan beberapa di daerah tropis serta subtropis adalah padi. Yang kedua, lingkungan alam atau fisik. Lingkungan alam adalah benda-benda mati yang meliputi jenis tanah, batu, air, udara, logam, energi, dan lain-lain. Bentuk serta sifat-sifat dinamik dan statiknya. Yang ketiga adalah lingkungan sosial. Dalam kehidupan sosial, manusia ada dua jenis jarak yang memisahkan antara satu individu dan individu lainnya, yaitu jarak fisik atau physical distancing, dan jarak kejiwaan atau psychological distancing. Dan yang keempat adalah lingkungan ekonomi. Contoh yang paling sederhana ialah dikelompokkannya masyarakat menjadi apa yang disebut golongan ekonomi kuat dan ekonomi lemah. Ketidakseimbangan interaksi terhadap P dan I dalam kehidupan manusia akan merupakan masalah yang harus diatasi. Upaya pencegahan timbulnya gangguan kesehatan. Yang pertama yaitu pencegahan tingkat pertama. Usaha peningkatan kesehatan dalam bidang gizi sangat banyak ragamnya, mulai dari yang bermatra makro
sampai yang bermatra mikro. Contoh antara lain, yang pertama adalah program peningkatan produksi, yang kedua program penggadaan dan pengelolaan stok pangan nasional dan regional, dan yang ketiga adalah program keluarga berencana untuk memperkecil laju pertumbuhan jumlah penduduk yang selaras dengan laju pertumbuhan produk pangan. Pencegahan tingkat kedua. Pencegahan tingkat kedua diberikan pada masa patogenesis, yaitu berupa diagnosis dini dan pengobatan secepatnya. Usaha-usaha yang dapat termasuk tahap pencegahan ini antara lain yang pertama, penelusuran secara sederhana tetapi tepat tentang riwayat kebiasaan makan perorangan atau per kelompok orang. Kedua, menganalisis secepatnya lewat deteksi biokimia atau klinis. Yang ketiga, pemberian petunjuk untuk mempertinggi atau memulihkan status gizi. Yang ketiga yaitu pencegahan tingkat ketiga. Jenis pencegahan ini dibagi atas dua golongan, yaitu membatasi cacat dan rehabilitasi. Membatasi cacat. Yang pertama, penyakit gizi kurang atau gizi lebih yang diderita sudah diketahui dengan pasti baik penyebab maupun gejalanya. Yang kedua, penambahan atau pengurangan zat gizi penyebab pada pengobatan yang diberikan. Ketiga, penanganan secara khusus faktor kejiwaan agar dapat menerima cara pengobatan yang diberikan. Yang terakhir adalah rehabilitasi. Yang pertama, menampung penderita pada badan atau lembaga pemulihan status gizi. Yang kedua, memperpanjang sistem pengobatan yang diberikan. Dan yang terakhir, mengembangkan kembali pulihnya kesehatan fisik dan mental.